Halo guys, kembali lagi di channel ini. Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Video kali ini kita akan membahas problem, yaitu problem optimisasi ya. Kita sebelumnya udah membahas graph ya, jadi sekarang kita beralih lagi ke problem yang namanya problem optimisasi gitu. Nah, di sini ada namanya greedy algorithm, yaitu greedy itu artinya rakus ya. Nanti gua akan jelasin kenapa greedy itu kenapa namanya greedy gitu ya. Nah, sekarang definisi dulu ya. Jadi greedy algorithm itu adalah simple, intuitif, teknik algoritma yang digunakan di dalam optimisasi problem. Nah, optimisasi problem itu apa? Optimisasi problem itu adalah problem yang biasanya sering uh, menjelaskan current situation ya. Biasanya di define oleh beberapa data structure, misalkan array atau graph gitu ya. Jadi ada sebuah situasi, terus mempertanyakan optimisasi problem seperti maksimum profit, maksimum frekuensi, dan lain-lain gitu ya. Contohnya mungkin seperti shortest path kali ya. Jadi ada sebuah kondisi, yaitu sebuah graph, ada kondisi, terus kita ditanyakan shortest path dari titik A ke titik B gitu. Nah, itu salah satu contoh dari optimisasi problem. Nah, ini biasanya seringkali mempunyai suboptimal problem yang secara rekursif bisa diselesaikan ya. Jadi kita bisa membreakdown sebuah problem itu jadi sub problem lagi. Ya, kita udah belajar yang mengenai divide and conquer ya, mungkin di uh, video tentang sorting, quick sort dan merge sort gitu ya. Nah, jadi strategi greedy algorithm itu dia itu ini ya, membuat lokal optimal choice di setiap tahap dengan berharap untuk menemukan global optimum. Nah, ini mungkin agak sulit untuk dicerna ya, tapi sebenarnya greedy algorithm ini adalah apa ya, seperti batu lompatan untuk video selanjutnya, yaitu yang namanya dynamic programming gitu. Jadi mungkin kalian bakal ngerti maksudnya ketika kita udah mempelajari mengenai dynamic programming gitu ya. Jadi di optimisasi problem pasti ada yang namanya optimum ya, titik optimum. Jadi bisa aja itu global atau apa namanya, titik optimum yang paling oke gitu dari semua skenario situasi, atau mungkin bisa lokal optimum ketika kita menemukan titik optimum, tapi ternyata di situasi lain itu bisa apa ya, bisa ada yang lebih optimal lagi gitu. Nah, dalam kata lain, secara mungkin lebih manusiawi ya, algoritma greedy itu dia membuat best decision, keputusan terbaik dari opsi-opsi yang tersedia di setiap step di proses ya, tanpa melihat bigger picture, tanpa melihat konteks atau keseluruhan skenario atau keseluruhan situasi dan konsekuensi dari decision untuk melakukan future choices atau pilihan di masa depan. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan, pasti ada konsekuensi uh, untuk keputusan-keputusan di masa depan gitu ya. Untuk sub problem-problem yang kedepannya gitu. Nah, mungkin supaya apa ya, supaya nggak pusing, kita lihat contohnya aja lah ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. You are preparing for hiking trip ya. Kalian uh, menyiapkan trip hiking ya. Kemudian kita mau backpack kita dengan item yang paling valuable ya. Yang paling valuable tanpa melebihi uh, limit ya, batasan berat dari tas kita gitu ya. Tas kita pasti punya berat dong, maksimal berapa. Kalau terlalu berat ya pasti jebol gitu tasnya ya. Jadi kita ada beberapa item ya yang bisa kita bawa. Nah, beberapa ada beratnya dan value-nya gitu. Nah, kita bisa melakukan beberapa fraction. Jadi water bottle ya misalkan nih beratnya 3 kilo. Nah, kita bisa ambil 1 kilo aja gitu bisa gitu ya. Nah, jadi tugas kita adalah menentukan fraction mana di item-item apa yang kita
akan bawa di backpack kita gitu untuk memaximize total value ya. Jadi ini adalah optimisasi problem ya, maximize total value tanpa melebihi weight limit ya, tanpa melebihi keterbatasan backpack kita. Jadi ini adalah situasinya ya, ini adalah pertanyaannya gitu. Nah, ini adalah item-itemnya, terus ini adalah limitnya adalah 6 kilo gitu ya. Jadi pertanyaannya, item-item apa dan berapa ya, berapa jumlah item yang akan kita bawa di tas untuk memaximize value-nya gitu. Maximum value-nya berapa gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk problem ini. Silakan mungkin coret-coret dulu di kertas ya, atau pause videonya sebelum melihat solusinya gitu ya. Oke. Oke, caranya sih cukup mudah sih sebenarnya ya. Yang pertama, kita pindahkan dulu gambarnya. Yang pertama, kita calculate value to weight ratio untuk setiap item ya. Jadi kita perlu tahu dulu nih, item apa aja yang secara value itu gede banget. Yang nggak gede banget sih, lumayan gede, tapi weightnya kecil gitu ya. Jadi kita pakai value to weight ratio ya. Terus kita sort item based on this ratio. Kita sort yang paling tinggi ke rendah gitu ya. Kemudian kita masukin item ke dalam backpack kita. Mulai dari yang paling tinggi rasionya. Kemudian kita calculate total value yang kita punya di backpack kita gitu. Nah, ini adalah value to weight rasionya ya. Jadi yang pertama water bottle itu 10/3 ya kan. Terus kompas itu 3/1, camping food 9/2 dan seterusnya. Jadi kalau dilihat di sini yang paling valuable adalah kamera gitu ya. Karena ya value to weight-nya adalah 5. Kalau kita dilihat juga logis ya. Kenapa? Karena misalkan nih bandingin kamera sama clothing ya. Ketika ada clothing ini value-nya 10 tapi beratnya 4 kali lipatnya gitu. Sedangkan ini cuma 2 kali lipat gitu. Jadi lebih uh, jauh lebih valuable si kameranya gitu. Nah, kemudian kita melakukan sorting ya. Dari sini kita sorting yang paling gede untuk barangnya gitu. Value to weight ratio-nya paling gede. Nah, terus kita di backpack kita masukin satu-satu nih dari yang paling gede dulu. Jadi kamera kita masukin, camping food kita masukin, ya kan? Camping food berapa tadi? 2 kilo ya, kita masukin. Terus first aid kit 2 kilo kita masukin. Terus water bottle. Nah, water bottle ini, ya kan? Kita nggak ambil semuanya gitu. Kenapa kita nggak ambil semuanya? Karena di sini udah ada 5 kilo. Sedangkan limit kita 6 kilo gitu. Jadi kita cuma ambil satu aja. Ya, kita ambil satu aja. Ya, tapi value-nya jadi segini gitu ya. Nggak bisa 10. Nah, terus ini gue pindah lagi ke atas. Nah, terus ya udah. Setelah ini bag-nya udah 6 kilo. Kita nggak bisa tambahin lagi barang-barangnya. Jadi ini udah maksimal ya. Jadi dapat dipastikan bahwa value ini udah pasti optimal ya. Jadi 14 tambah 8, 22, 22 tambah 3, 25,33 ini udah optimal gitu. Udah paling optimal value-nya. Nah, ini adalah contoh greedy algorithm ya. Dimana kita seperti tadi ya. Kita melakukan best decision dari opsi yang tersedia di each step of the process tanpa memikirkan konsekuensi ya. Jadi misalkan gini, konsekuensinya gini ya. Jadi kita masukin kamera di sini, ya konsekuensinya adalah in the future kita nggak bisa masukin kamera lagi gitu. Jadi untuk greedy algorithm di sini bisa ya, bisa dipakai karena apa? Karena kamera udah paling gede gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi berikutnya apa. Jadi ketika kamera kita udah ambil, sub problemnya adalah backpack kita sekarang
udah 5 kilo. Kenapa? Karena kamera udah dimasukin. Jadi tinggal sisa 5 kilo dan list itemnya adalah ini gitu ya. Jadi ada sub problem nih gitu. Jadi kita ambil choice, greedy choice kamera. Sub problemnya jadi gini, sub problemnya kan awalnya kan 6 kilo ya untuk beratnya. Nah, berarti optimisasinya adalah value dari kamera itu 5 ya. Kita tambahin dengan problem ini lagi ya, rekursif ya. Problem di mana tas kita udah sisa 5 gitu, 5 kilo gitu. Jadi ini adalah sub problemnya ya. Ya, ini mungkin agak sulit ya karena ini ada agak rekursif sedikit, jadi mungkin perlu diperhatikan baik-baik untuk sub problem ini. Nah, kita nggak perlu simulasikan bagaimana jika small value to weight ratio-nya di-add ke PP kita gitu. Jadi kita nggak perlu simulasi ini. Kalau misalkan clothing masukin dulu ke backpack, terus water bottle masukin ke backpack. Ini lebih gede nggak daripada kamera, camping food, first aid kit masukin ke backpack gitu. Kita nggak perlu banding-bandingin kayak gitu. Ya, kita nggak perlu melihat bigger picture. Kita hanya melakukan greedy choice aja gitu ya. Greedy kan artinya rakus ya. Jadi ya ini kenapa dinamakan greedy rakus karena ya kita hanya ngambil yang paling gede dulu, yang paling gede kita tanpa memikirkan konsekuensi berikutnya gitu ya. Jadi mungkin misalkan kita andaikan kita maling ya, kita mau merampok rumah, yang paling valuable mungkin TV kali ya. Nah, ya kita greedy, kita rakus, TV aja kita ambil gitu. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya mungkin sulit membawanya atau ya beratnya itu gede gitu. Nah, tapi untuk greedy algorithm dia nggak peduli tuh konsekuensinya gitu ya. Yang penting dia ambil yang paling optimal aja untuk setiap step dalam sub problemnya gitu. Jadi langsung kita ambil kamera aja tanpa memperlihatkan yang lain. Jadi yang paling tinggi nilainya gitu ya. Nah, kemudian ini example nomor 2, contoh nomor 2 ya. Jadi kita melihat algoritma greedy di problem ini, terus yang problem kedua, soalnya gini ya. Kalian adalah freelancer yang mau mengisi jadwal kalian dengan job yang paling banyak, sebisa mungkin banyak banget jobnya, yang berbeda-beda di setiap bulan, di satu bulan tertentu ya. Jadi setiap job dia punya start date dan end date-nya ya. Jadi tanggal mulai dan tanggal berakhir. Nah, sekarang goalnya adalah kita harus memilih job-job di sini yang eh, apa ya? Kita harus memaksimalkan jumlah jobnya yang kita ambil. Ya, jadi di sini ada 6 opsi ya. Jadi kita harus mengambil sebanyak mungkin dari job ini, tapi nggak boleh overlapping jobnya. Ya, jadi nggak boleh dalam satu hari kita punya job A dan job B barengan, gini nggak boleh. Jadi kayak seperti itu ya. Jadi ini adalah situasinya, terus optimisasi problemnya adalah ini ya. Kita harus memaksimalkan maksimum number of job ya, yang nggak overlap, ya, yang nggak barengan dalam satu hari untuk maximize utilisasi waktu kalian di satu bulan ya. Kita mau cuan banget nih dengan cara jobnya harus sebanyak mungkin di satu bulan ini gitu. Nah, mungkin kalian bisa gambar dulu ya. Ini simulasikan dulu di tanggal job A sampai job F. Oke, kira-kira seperti ini ya untuk timelinenya. Jadi A itu hari 1 sampai 3, B itu 2 sampai 4, B itu 2 sampai 5 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalian harus simulasikan ini ketika kalian ngambil A sama B ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena hari kedua sama 3 overlap ya. Jadi mau nggak mau ketika A dipilih, ya udah kalian mau nggak mau pilih yang C gitu. Karena ini udah selesai, terus ini baru mulai di hari selanjutnya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalian mungkin bisa pause dulu videonya, cari caranya gimana, algoritmanya gimana, yang algoritma greedy yang paling benar gitu ya. Nanti bisa lanjutin lagi di video. Oke, sekarang kita coba membahas ya. Jadi untuk solusinya adalah kita perlu melakukan observasi dulu sebenarnya. Kira-kira kita mau ngapain sih? Ya, algoritma kita mau ngapain sih?
Jadi mungkin ada beberapa opsi ya. Mungkin opsi pertama adalah em, kita pilih yang earliest start time. Jadi start time yang paling early yang kita pilih gitu ya. Contoh di sini kita pilih ini ya. Kita pilih ini, berarti A ya. Berarti ada job A, terus yang paling early. Yang paling early yaitu C, ya kan? Ketika C selesai, yang paling early eh setelah C ya, harus setelah C adalah E. Terus yang paling early lagi adalah F di sini. Nah, mungkin di sini ada 4 suboptimum problem ya. Ya, mungkin karena ini apa ya? Use case-nya situasinya kurang tricky ya. Jadi mungkin ya ini juga benar gitu ya. Tapi ada kasus di mana kayak gini nih jobnya nih. Jobnya ini paling early, ya kan? Kita udah pilih paling early. Tapi at the end ternyata ini lama banget ketika kita kerjain gitu. Jadi nggak bisa ya solusi yang satu ini untuk earliest start time ya bisa gagal di sini gitu. Oke, jadi percobaan pertama gagal ya. Kemudian percobaan kedua, kita pilih waktu yang paling cepat gitu. Contoh di sini, kita pilih yang paling cepat dulu. Yang paling cepat kan 3 ya, 3 semua, nggak ada yang 2. Ya udah berarti A dulu ya. A dulu, terus lanjut yang paling cepat lagi. C di sini ya. Setelah A kan ada C, ada E, ada F, berarti C. Nah, saat di sini paling cepat ya E sama F lagi sama dong. Ya. Jadi ini kurang tricky ya. Ya, di sini tricky nih. Ya, BTW gue ngambil kasus-kasus ini dari buku yang namanya Pemrograman Kompetitif Dasar ya. Ini adalah buku yang sangat bagus juga ya untuk kalian baca-baca belajar. Ini juga berbahasa Indonesia. Ini free e-booknya ya, bisa diambil. Pembuatnya itu adalah tim Olimpiade Komputer di Indonesia. Nah, ketika shortest time, ya ketika ada kasus seperti ini ya, kita memilih ini gitu. Ya, ya salah ya. Kenapa? Karena di kasus seperti ini ya harusnya ini dan ini yang dipilih kan maksimum adalah 2 gitu. Yang optimal paling banyak 2 di sini. Jadi shortest time ya gagal ya, nggak bisa pakai ini gitu. Terus solusi ketiga, nah kita bisa pakai earliest end time gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dari awal kita cari yang jobnya yang paling end time-nya yang paling early gitu. Nah, yang paling early kan ini job yang hijau ini gitu. Jadi ini yang dipilih dulu. Nah, terus setelah ini ya kita bisa melihat ini sub problemnya ya. Sub problemnya ini yang earliest end time-nya paling berakhir ya. Ya mau nggak mau ini, karena di subproblem ini yang bisa dijalani cuman ini ya. Ini kan keputus nih di sini, nggak bisa, kita nggak bisa start. Karena udah start duluan di sini. Ini juga nggak bisa start gitu. Jadi ya ini dan ini dijalankan. Nah, kelihatannya benar ya solusi 3 ya. Nah, tapi ya ini sebenarnya perlu dibuktikan lebih lanjut. Kalian perlu mungkin memikirkan test case yang jauh lebih tricky kali ya daripada ini. Tuh. Nah, kalau disimulasikan di sini harusnya sama lagi ya. Ada A, terus ada saya berhenti ya, berarti ini yang paling early ya ini sebenarnya B. Tapi B kan udah start dari awal nih, jadi nggak bisa. Jadi kalau mau nggak mau ya pakai C lagi. Ketika C udah, terus ya E, terus F. Ya, jadi kurang tricky ya. Oke, nah kayaknya seperti itu. Jadi solusi yang pertama kita pilih early start time udah pasti salah, nggak bisa ya. Shortest time juga pasti salah. Tapi early end time ya kelihatannya benar gitu. Tapi ya nggak tahu apakah nanti ini bisa benar atau enggak. Nah, sekarang kita coba simulasikan ya dengan problem yang seperti ini gini. Jadi ini agak rumit ya, mungkin agak tricky juga. Kalau kalian pakai yang paling startnya paling early, ya kan kita pasti pilih ini dulu nih. Kita pasti pilih ini dulu. Terus apa? Ini. Terus ini. Ya berarti 3 ya. Kalau startnya paling early ya. Ya kan? Nah, terus kalian pakai algoritma yang shortest dulu. Yang paling pendek dulu.
Ya udah, berarti ini gitu ya. Cuman satu dong. Setelah ini udah nggak ada lagi gitu. Nah, tapi sekarang kita coba pakai yang ketiga tadi. Gimana uh, earliest end time. Ya, kalau kalian lihat di sini secara manusia ya, kita coba mengoptimalkan ya mungkin ini kita nggak usah pakai algoritma ini ya, earliest end time ya. Coba-coba aja yang paling maksimum berapa jumlahnya. Kayaknya 4 deh di sini ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, tapi sekarang kita coba lihat pakai yang earliest end time. Nah, jadi yang earliest end time dari sini adalah ini, ya kan? Kita hijauin karena kita udah pilih. Nah, terus yang dari sini ya, karena ini ada di time frame ini, jadi job yang ini sama ini dimusnahkan. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa diselect di subproblem ini ya. Oke, sekarang kita ke sini. Earliest end time adalah ini ya kan? Earliest end time adalah ini. Terus kita ada di sini. Terus lanjut eh earliest end time ya bisa ini ya. Tapi bebas kita mau milih mana. Karena mungkin ini yang lebih dulu. Jadi ini yang dihijauin ya. Nah, terus ketika di sini ini kita hapus ya karena udah nggak mungkin kita pilih. Yang terakhir ini ya. Sama dengan hipotesis kita di awal ya, ada 4 gitu. Nah, jadi dengan pakai earliest end time ya ini benar gitu ya. Nah, sekarang coba kalian pikir test case di mana pakai earliest end time itu bisa nggak optimal ya. Ada algoritma lain selain earliest end time di mana kalian bisa mengalahkan algoritma earliest end time itu. Ya, coba pikir suatu situasi. Kalau kalian bisa coba chat di kolom komentar ya. Nah, pembuktiannya adalah earliest end time adalah sebenarnya algoritma yang benar ya untuk melakukan optimisasi maksimum jumlah job ini gitu ya. Jadi uh, ya jadi solusi 3 itu yang paling benar gitu ya. Kita udah mencoba semua solusi, ternyata solusi 3 yang paling benar gitu. Dan fun fact lagi adalah Dijkstra itu adalah greedy algorithm ya. Kenapa demikian? Karena ini ya, ketika kita udah di Dijkstra ya, kita coba flashback lagi. Kita memasuki misalkan vertex nomor 1 gitu. Nah, distance distance 1 ya, itu nggak akan ke-update lagi ya. Jadi itu sama aja dengan greedy algorithm, di mana kita udah looping sebanyak berapa kali, kita mencapai vertex 1, dia nggak akan diupdate lagi. Karena kita udah menjamin bahwa distance 1 itu udah paling optimal ya. Ya itu namanya greedy algorithm. Mana ya kita nggak perlu melakukan perbandingan lagi dengan vertex-vertex lain gitu sih. Jadi setiap iteration kita mengambil greedy choice di mana ya udah kita nggak peduli sama konsekuensi yang akan datang gitu. Nah, contoh yang ketiga ya. Yang ketiga ini kita mempunyai 12.000 rupiah. Kita mau tukar uang dengan pecahan 5.000, 2.000 dan 1.000. Ya, kita mau menukar dengan lembaran yang paling kecil sebisa mungkin gitu. Nah, kira-kira gimana caranya? Ya, ini kan situasi nih. Situasinya adalah ada pecahan ini dan ini aja, dan kalian punya uang 12.000. Pertanyaan optimalnya, optimisasi problemnya adalah minimum papers as little as possible. Ya. Nah, caranya mungkin kalian ya greedy gitu ya. Kita ambil 5.000-nya dulu ya. Oh, masih sisa 7.000 nih. Ya udah kita ambil lagi 5.000-nya. Ya kan? Terus sisa 2.000. Ya udah kita ambil ini. Jadi 3 ya. Minimum paper as little as possible. Jadi mungkin kalau kalian lihat, oh minimum paper as little as possible. Jadi kalau bisa uangnya pecahnya harus paling gede dulu. Ya kan? Biar
biar apa ya, papernya sekecil mungkin. Bener nggak kira-kira? Secara intuitif bener kan ya? Secara greedy gitu. Nah, kalau kalian lihat juga bener sebenarnya ya. Di kasus seperti ini 12.000, ya mau nggak mau sih ya 5.000, 2.000 ya paling kecil ya. Apalagi gitu. Nah, tapi gimana kalau soalnya kayak gini? Satuannya adalah 5.000, 4.000, dan 1.000 gitu. Kita coba pakai algoritma ini ya. Jadi 5.000. Jadi sisa 7.000 ya. 7.000, 5.000. Jadi sisa 2.000. Nah, 2.000 ini udah nggak bisa pakai 4.000. Biasanya ini sama ini. Ya, jadi total 4. Padahal sebenarnya kalau kasus seperti ini, kita bisa pakai 4.000-nya jumlahnya 3. Ya, ya kan 4.000 kali 3, 12.000. Ya, dibandingin sama 5.002, 1.000-nya 2. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Kadang greedy itu nggak bisa bekerja gitu. Mungkin yang kalian pikir benar, sebenarnya nggak benar. Jadi salah ya untuk melakukan algoritma greedy di mana kita ambil yang pecahan paling gede dulu, terus di looping gitu. Nah, di sini greedy algorithm bakal fail, bakal gagal gitu ya. Nah, ini ada suatu note lagi, nggak semua greedy algorithm itu optimal ya. Contoh seperti yang terakhir ini, contoh ketiga ya. Jadi hati-hati. eh Suatu proof, bukti dari optimum dari greedy algorithm itu nggak gampang ya. Jadi makanya that's why gue nggak jelasin buktinya ini gimana, earliest end time gitu ya. Susah untuk membuktikannya. Jadi mungkin, ya bukan susah itu bukan berarti mustahil ya. Jadi mungkin kalian bisa membuktikan dengan menyediakan contoh yang bisa contradict the greedy algorithm. Ya. Jadi itu namanya proof by counter example. Contoh misalkan di example contoh soal 2 kan kita sempat mau mencoba algoritma seperti ini gitu. Oke, greedy algoritmnya earliest start time deh, gitu ya. Nah, tapi kita bisa melakukan proof by counter example dengan cara ini. Kita harus membuktikan bahwa ini salah algoritmnya dengan cara ini. Situasinya seperti ini salah. Karena earliest end time cuma bisa satu. Ya, jadi itu namanya proof by counter example. Jadi kita bisa membuktikan bahwa algoritma ini salah gitu ya. Nah, ketika kalian menemukan counter example, ini dijamin bahwa greedy algoritmnya itu fail. Seperti tadi ya, earliest start time atau shortest time itu pasti fail. Ya, ketika kita menemukan satu aja contoh, contoh kasus di mana algoritma itu gagal. Jadi algoritma itu nggak bisa dipakai buat greedy gitu ya. Nah, tapi ketika kalian nggak bisa menemukan counter example, contoh seperti solusi 3 tadi ya, solusi 3, kita nggak bisa menemukan counter example kan, di mana ada situasi di mana solusi ini tuh nggak optimal, ada solusi algoritma lain yang lebih optimal lagi. Nah, kalian nggak bisa menemukan itu. Nah, karena kalian nggak bisa, ini juga nggak bisa garanti ya, nggak bisa menjamin bahwa greedy algoritmnya itu benar, gitu ya. Jadi, greedy algorithm ini sebenarnya agak sulit untuk dibuktikan. Kalian harus memerlukan uji coba yang sering ya. Kadang itu ya nggak gampang juga untuk dibuktikan gitu. Nah, ini adalah video sebenarnya untuk pengenalan video selanjutnya ya, yang dinamakan dynamic programming. Nah, ini kira-kira seperti ini untuk greedy algorithm. Sebenarnya ini simple ya sebenarnya. Algoritma definisinya adalah ketika ada optimisasi problem, ada situasi, kita akan mengambil best decision itu berdasarkan yang paling optimal aja, yang kelihatan langsung di depan mata gitu ya. Contoh seperti ini, di depan mata ya ya udah kita ambil yang paling gede 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 gede. Nah, at the end kalau situasi seperti ini nggak bisa gitu. Nah, itu namanya greedy ya. Jadi greedy ada yang benar, ada yang salah. Ya, jadi ketika benar pun mungkin agak sulit untuk membuktikannya gitu. Kita bisa membuktikan bahwa algoritma itu gagal dengan cara proof by counter example. Nah, demikian ini untuk video greedy kali ini ya. Jadi,
Gua harap kalian bisa memahami greedy itu seperti apa ya behavior-nya. So that's all from me. Thank you udah mendengarkan sampai akhir. So see you in the next video. Bye.